Gudang Bantuan Kemanusiaan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Dnipro, Ukraina hancur setelah dihantam 2 kali dalam waktu kurang dari 24 jam. Gudang itu menyimpan pasokan medis garda terdepan senilai sekitar 500 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,9 miliar rupiah. Direktur Regional WHO untuk Eropa, Hans-Henry P. Kluge, mengatakan persediaan tersebut cukup untuk memberikan bantuan kepada sekitar 225.000 orang. Lokasi tersebut pertama kali dihantam pada Senin 3 Agustus 2026, yang mendorong WHO untuk mulai memindahkan persediaan ke tempat lain. Seorang anggota staf WHO dan beberapa pengemudi baru saja meninggalkan lokasi tersebut pada Jumat 7 Agustus 2026. Ketika lokasi itu dihantam lagi, yang secara langsung menghancurkan persediaan WHO. Beberapa jam kemudian, serangan ketiga menghancurkan bangunan tersebut. Secara total, tim berhasil memindahkan 130 dari sekitar 300 palet ke lokasi lain sebelum lokasi tersebut hancur. WHO masih menilai kerusakan sepenuhnya. Ini merupakan serangan terbaru yang menghantam infrastruktur layanan kesehatan Ukraina. Sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, telah terjadi 3.149 serangan terhadap fasilitas kesehatan dan 240 kematian menurut data WHO. Portal pengawasan global WHO mencatat 72 serangan terhadap gudang dan 646 insiden yang berdampak pada pasokan medis.
Kelompok Houthi yang didukung Iran melancarkan serangan terhadap kapal kargo MV Tihamah di dekat Selat Bab al-Mandeb, lepas pantai Yaman. Rangkaian serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 6 orang tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia, serta 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Penjaga pantai dari pemerintah Yaman yang diakui secara internasional melaporkan bahwa serangan awal menggunakan drone menyebabkan kebakaran hebat dan kerusakan berat pada kapal. 4 awak kapal tewas dalam insiden awal tersebut, yang terdiri dari 3 warga negara Pakistan dan 1 WNI. Situasi semakin memburuk saat serangan kedua berupa hantaman rudal menyasar lokasi operasi penyelamatan. Insiden susulan tersebut menewaskan 2 anggota tim tanggap darurat yang sedang berupaya mengevakuasi para korban. Sementara itu, media yang berafiliasi dengan Houthi membenarkan bahwa pihaknya menargetkan kapal tersebut karena diklaim membawa peralatan militer milik Arab Saudi. Kapal MV Tihamah sendiri diketahui mengangkut total 11 awak, yakni 8 warga Pakistan dan 3 WNI. Menanggapi insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa terdapat 3 ABK WNI di atas kapal. Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI, Heni Hamidah, menyatakan bahwa 1 WNI mengalami luka ringan dan 1 lainnya telah mendapat perawatan di rumah sakit. Terkait laporan media internasional mengenai 1 WNI yang meninggal dunia, pihak Kemenlu RI bersama KBRI Maskat masih melakukan proses verifikasi serta terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Dalam insiden perkelahian massal di atas kapal induk USS Abraham Lincoln di kawasan Samudra Hindia. Pertikaian berdarah antar awak kapal tersebut dipicu oleh tingkat frustasi berat dan ketidakpastian mengenai jadwal pemulangan mereka usai pengerahan penugasan di Timur Tengah.
Berdasarkan laporan kantor berita Tasnim, kerusuhan mulai pecah saat seorang penasihat Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menaiki kapal untuk menemui para prajurit. Pertemuan yang digagas untuk menanggapi protes keluarga awak kapal terkait pengerahan berkepanjangan itu berujung ricuh. Pejabat tersebut dilaporkan mendapat sorakan cemoohan hingga perlemparan botol air dari para personil. Ketegangan verbal tersebut dengan cepat memanas menjadi bentrokan fisik yang melibatkan pisau serta senjata tajam lainnya antar sesama awak kapal. Peristiwa anarkis ini mengakibatkan 7 personil tewas di tempat dan beberapa lainnya mengalami luka. Kapal induk USS Abraham Lincoln diketahui telah berlayar selama lebih dari 8 bulan guna mendukung operasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Panjangnya masa tugas tanpa jadwal kepulangan yang jelas berdampak buruk pada kesehatan mental para prajurit, hingga memicu gelombang protes dari pihak keluarga, serta aksi nekat mengakhiri hidup di antara kru kapal. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat mengonfirmasi sedang menyiapkan kapal induk pengganti untuk merelokasi tugas tersebut. Namun, otoritas terkait belum merilis jadwal pasti pemulangan sekitar 5.000 pelaut dan marinir yang berada di atas USS Abraham Lincoln demi alasan keamanan operasional. Rincian mengenai operasi penerbangan rahasia Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat meninggalkan Turki usai menghadiri KTT NATO pada Juli lalu terungkap ke publik. Trump dilaporkan dipindahkan secara diam-diam dari pesawat kepresidenan Air Force One ke pesawat militer yang lebih kecil menggunakan truk catering bandara demi menghindari ancaman pembunuhan dari Iran. Menurut laporan media terkemuka Amerika Serikat seperti The Washington Post dan The New York Times,
Operasi pengelabuan tingkat tinggi tersebut terjadi sehari setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran menyusul kegagalan proses negosiasi. Meskipun Gedung Putih secara terbuka mengumumkan bahwa Trump terbang menuju Inggris menggunakan Air Force One, sang presiden sebenarnya berpindah secara rahasia ke pesawat militer jenis C-32A milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Strategi penyamaran tersebut dirancang secara ketat hingga tak menyisakan kecurigaan bagi para wartawan maupun sebagian staf Gedung Putih yang berada di dalam pesawat Air Force One. Rombongan awak media meyakini mereka terbang bersama presiden, padahal pesawat utama tersebut difungsikan sebagai pengecoh. Pesawat C-32A yang membawa Trump mendarat di Inggris terlebih dahulu. Disusul oleh Air Force One beberapa menit kemudian sebelum akhirnya Trump kembali ke pesawat kepresidenan untuk turun di hadapan publik. Latihan militer Han Kuang di Taiwan terus berlangsung dengan sejumlah skenario untuk menguji kesiapan menghadapi kemungkinan serangan dari China. Dalam latihan terbaru, pasukan Taiwan melakukan simulasi pengisian ulang sistem rudal Patriot setelah menjalankan operasi tempur guna menguji kemampuan bertahan secara berkelanjutan. Pasukan khusus Angkatan Darat juga menggelar penyergapan malam hari dengan memanfaatkan drone, rudal anti-tank, serta tim penembak jitu. Skenario tersebut dirancang untuk melumpuhkan konvoi musuh sekaligus mengganggu jalur komando pasukan lawan yang bergerak menuju wilayah Taipei. Sementara itu, personel Angkatan Udara di Pangkalan Chiayi menjalankan latihan untuk mendeteksi, mengacaukan, hingga mencegat drone yang dianggap mengancam.
Berbagai skenario itu menjadi bagian dari latihan Hanguang tahunan yang digelar di sejumlah wilayah Taiwan. Latihan tersebut difokuskan untuk menguji kesiapan tempur dan kemampuan pasukan dalam menghadapi berbagai bentuk serangan, baik dari udara maupun darat. Taiwan juga mempersiapkan strategi pertahanan untuk menghadapi kemungkinan serangan berskala besar, termasuk penggunaan drone dan pergerakan pasukan musuh. Latihan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik dari wilayah Wonsan di pantai timur pada Rabu pagi menjelang latihan militer gabungan besar-besaran Amerika Serikat dan Korea Selatan. Peluncuran tersebut dilakukan sekitar pukul 6 waktu setempat dan menjadi aksi serupa kedua dari wilayah Wonsan dalam waktu kurang dari sepekan. Analis menilai aksi ini merupakan upaya Pyongyang untuk menunjukkan kemampuan militernya sekaligus mengirim pesan menjelang latihan Ulchi Freedom Shield. Latihan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat itu dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 27 Agustus untuk menghadapi ancaman nuklir serta persenjataan Korea Utara.
Profesor Studi Korea Utara dari Universitas Dongguk, Kim Yong-hyun, menyebut peluncuran rudal juga dapat menjadi cara Pyongyang memperlihatkan kerjasama militernya dengan Rusia. Menurutnya, Korea Utara kemungkinan ingin menunjukkan bahwa persenjataannya memiliki kemampuan yang relevan dengan kondisi perang modern. Namun Kim mengatakan belum ada indikasi jelas bahwa rudal Korea Utara telah digunakan dalam skala besar dalam perang Rusia dan Ukraina. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeklaim Rusia menggunakan rudal balistik buatan Korea Utara dalam serangan ke wilayah Zaporizhia. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan 7 pekerja sebuah pabrik baja di kawasan Tenggara Ukraina.